Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita yang telah memimpin kita membacakan Asmaul Husna. Semoga dengan membaca Asmaul Husna tersebut dapat memperkuat iman kita, serta tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya,
Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan untuk persingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan motivasi dari akhwat terlebih dahulu. Kami mohon kepada kakak kita Sinta Anjani sudah maju di depan. Sinta Anjar ya, sudah dapat maju memberikan cerita motivasi bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi tentang pengalaman saya tentang hijrah. Saya dari diri saya sebelum saya pakai niqab, saya sama seperti kakak-kakak semua. Semua berawal dari ketika suami di Surabaya, saya di sini. Saya merasa tidak aman dengan tidak ada suami. Hingga ketika saya berhijrah, suami memberikan restu. Sampai sekarang saya tetap istiqomah di sini. Habis itu, apa sih pikirnya pasti panas pasti. Habis itu nggak modis. Tapi alhamdulillah ketika dijalani enak, nikmat, aman, tenang. Itu yang selama ini saya cari. Karena dalam hidup yang dicari adalah nyaman dan tenang. Dan selainnya nanti pasti akan ngikutin. Sifat pasti akan ngikutin, tingkah laku akan ngikutin, semua akan ngikutin yang baik-baik. Kita kan nggak mungkin kita ketika seperti ini kita akan melenceng, kan nggak mungkin. Kita pasti akan bagus. Dulu saya berpikir pakai panjang, enggak deh gitu. Tapi ketika memang itu yang diperintahkan sama agama kita, sama Allah, pasti akan enak kok. Jalan semua pasti akan. Semuanya dari pokoknya suka duka pasti ada. Semoga yang belum syar'i dapat menutup aurat seperti yang Allah anjurkan. Amin. Karena setelah seperti ini, ketika kita istiqomah, Allah bantu semua. Benar, ketika suami di kerjaan lama selesai, dengan saya sudah istiqomah seperti ini, nanti rezeki dari mana kalau dirimu nggak kerja? Dapat dari mana? Tapi ketika kita pasrahkan semuanya sama Allah, berat sih sebenarnya, tapi yaudah kerjain, bismillah gitu. Ternyata Allah ganti 2 kali lipat dari yang kemarin. Itu yang saya alami sama suami. Makanya untuk Abang, Kak, ketika hijrah itu harus diniati dan dipaksa. Kalau nggak diniati dan nggak dipaksa, nggak akan pernah. Nanti saya pakai ini karena kerjaan saya ini memang bukan wajib, tapi alangkah baiknya kalau kita pakai. Buktinya sekarang Allah udah tunjukkan kan dengan virus, semua bingung dengan masker. Kita sudah nggak bingung lagi. Bahasanya seperti Allah udah rancang semuanya. Ini sudah akhir zaman, makanya kita perbaiki semuanya. Kita sama-sama memperbaiki diri masing-masing lah. Dengan doa kita sama-sama di sini. Hikmahnya memang saya kemarin bilang motivasinya, apapun yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Makanya berpikirlah yang selalu positif ke Allah terutama, karena terkadang manusia hanya ikhtiar saja tapi tidak memasrahkan semua sama Allah, cuma gak akan ada hasil. Tapi yang pertama adalah pasrah sama Allah. Hasilnya nanti udah urusan Allah, itu yang akan terbaik. Itu aja sih dari saya. Terima kasih yang baik, semoga bisa diambil hikmahnya. Yang jelas pasti dari saya semuanya.
Saya mohon doanya semoga tetap istiqomah, dan semoga saya doain juga kakak-kakak juga dan ibu-ibu juga semakin istiqomah kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Disampaikan oleh kakak kekasih kita. Jangan pakai cadar. Luar biasa. Semoga buat teman-teman kita di sini dapat mengambil hikmah dan juga manfaat apa yang disampaikan oleh kakak cinta. Amin. Dan selanjutnya ini yang sangat ditunggu-tunggu ini sebenarnya. Motivasi dari ketua kita. Terima kasih Pak Anu, silakan. Dan tidak membawa lama, kita persilakan kepada ketua kita, Pak Heri. Mari kita kasih sambutan yang mulia. Dan sebelum saya mulai, Hidup ketua. silakan maju ke depan. Kita tidak usah Maju. karena tempat sempit, kita lupakan dulu social distance kita. Ya. Karena tempat sempit, jadi silakan izin depan dulu. Karena nanti kalau dosen kita datang, kemudian yang depan kosong, kemudian yang belakang terisi, mungkin akan merasa cemburu karena lebih suka sama Mas Agus daripada dosen kita. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cerita tentang bagaimana saya membuka nikop saya. Udah. Jadi saya tadi malam, tadi pagi saya WA Mbak Wira. Iya tadi Pak. Tadi pagi. Malam kan sama istrinya. Tadi pagi saya WA Mbak Wira. Kalau saya ditaruh di susunan acara, saya jangan taruh di MC. Oh. Kenapa itu ketua? Bisa request ya? Saya taruh aja di Bisa request. khusus saya. Wah, Saya minta taruh di motivasi karena saya mau stand up comedy gitu. Ada dua hal yang ingin saya ceritakan, tapi tergantung request. Yang pertama tentang pernikahan saya. Yang kedua tentang perjalanan hijrah saya. Milih yang mana? dua-duanya. Oh, karena yang dipilih dua-duanya, maka saya akan menyampaikan satu saja. Baik. Mana sih? Satu tolong. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cerita tentang perjuangan hijrah saya. Jadi saya datang ke Batam sekitar tahun 2011 baru saya anak baru. Saya kerja di sebuah universitas di Batam, tempatnya Bang Anu kuliah. Jadi beliau kuliah, saya karyawan di situ. Jadi sudah kebaca betapa tuanya saya ya. Jadi saya 4 tahun saya bekerja di Universitas Internasional Batam. Kemudian saya resign. Pada saat saya resign, saya tidak punya pekerjaan. Nganggur lah ya, Pak. Enggak. Nganggur bukan. Iya, sampai sekarang saya nganggur. Kalau saya ditanya pekerjaan saya apa, saya bingung. Jadi waktu itu saya sudah beranak satu, beristri satu. Iya. Ya, saya ikut andil dalam proses beranaknya istri saya. Jadi saya ikut andil dalam proses beranaknya istri saya. Jadi anak saya satu waktu itu, istri saya juga masih satu. Waktu itu. Berarti. Jadi ketika saya resign, saya berpikir gini, apa yang harus saya lakukan? Kenapa saya resign dulu? Gitu? Kenapa harus saya resign dulu? Gitu? Akhirnya saya waktu itu tuh ikut CPNS. Alhamdulillah, ketika nilainya keluar saya nomor 1, passing grade tertinggi. Tapi ketika saya pengumuman keluar saya nomor 3.
dari 2 yang dibutuhkan. Alhamdulillah. Seandainya saya diterima, mungkin saya sekarang di Liga karena saya ikut Dinas Kelautan dan Perikanan. Alhamdulillah saya diterima, akhirnya saya ketemu dengan saudara-saudara saya. Alhamdulillah nggak diterima. Yang kedua, waktu itu saya melamar kerja lagi dan alhamdulillah saya tidak diterima. Apa yang saya lakukan? Akhirnya saya merancang, menulis sebuah proposal apa yang ada di pikiran saya. Proposal apa itu? Proposal bisnis. Jadi bayangan bisnis apa yang ada di pikiran saya tuangkan dalam satu lembar kertas yang dinamakan bisnis model kanvas. Teman-teman juga udah tahu pasti ya. Kemudian saya dipertemukan dengan sebuah komunitas yang dengan nama Komunitas Tangan di Atas. Teman-teman juga udah tahu pasti yang kaos yang saya bawa sekarang. ini jelas wajib. Mbak Jessica juga gabung di komunitas itu, Mas Norman juga gabung di komunitas itu. Tahun 2015 saya memutuskan resign, kemudian TDA mengadakan event Meet the Jury. Dengan proposal hanya sekedar bayangan, saya bawa kemana-mana, saya ajukan ke orang. Di situ saya ditolak karena dianggap itu hanya sebuah mimpi. Orang kedua saya datangi lagi, saya ditolak lagi. Inilah pelajaran apa kemarin yang pertama? Di situ saya merasa apa yang disampaikan dosen kita kemarin itu saya lalui. Seandainya saya waktu itu menyerah, maka di situ saya gagal. Orang ketiga menolak saya juga. Orang keempat menolak saya. Dari Papua saya ajukan, dari Jakarta saya ajukan, dari teman dekat saya ajukan, dan orang kelima, orang yang tidak saya ajukan memberikan saya dana 100% untuk memulai bisnis saya. Bagaimana ceritanya? Setiap hari pulang kerja dari UIB, saya melakukan silaturahmi ke teman saya yang mengajari bisnis saya. Ada di Tiban? Ada orang Tiban? Nggak masuk. Nggak ada ya? Ada di Tiban. Jadi setiap malam saya ke Tiban, memang rumah saya ke Sekupang. Jadi setiap malam saya mampir ke teman saya, ngobrol di angkringan, pulang jam setengah 11 sampai jam setengah 12 ngobrolin rencana bisnis yang akan kita laksanakan. Beliau tidak ada andil dalam bisnis ini, tapi beliau memberikan ilmu dalam bisnis ini. Bagaimana mencari investor, bagaimana mencari orang yang bisa membiayai kita tanpa dia meminta bunga. Akad yang kita gunakan adalah akad Islami, yaitu akad murubah, akad berhasil. Sehingga orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat menolak. Pada saat itu hopeless. Suatu malam jam setengah 11 saya kembali lagi setelah beberapa minggu putus hubungan dengan teman saya yang mengajari itu. Saya kembali lagi, ketemu lagi, kemudian nongkrong lagi di angkringan, ngobrol lagi. Ternyata selama ini yang mendengarkan kita di angkringan itu ada, dan itu adalah orang pemilik angkringan itu. Tiba-tiba pada malam itu setelah saya pulang, ternyata pembicaraan itu dilanjutkan. Pembicaraan itu dilanjutkan antara pemilik angkringan dan teman saya itu. Ditanya, gimana Mas Heri, sudah dapat? Terus saya bilang, belum dapat. Oke, saya invest 100%. Alhamdulillah, dari sebuah angkringan kecil berani menginvestasikan, berani mempercayakan sebagian hasilnya kepada saya, dan saya belum kenal sama dia sekali. Seperti itu. Disitulah saya menyadari bahwa kekuatan silaturahmi kita, kekuatan belajar kita, saya tiap hari saya niatkan, saya silaturahmi, saya berguru sama dia. Dia tidak meminta bagian dari omset saya, hanya menyampaikan ilmunya yang dia inginkan, sampai akhirnya saya diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kemudian saya lakukan? Ini amanah buat saya. Walaupun belum tentu ini berhasil, tapi ini amanah buat saya. Kemudian saya mengambil keputusan untuk resign.
Kenapa? Kan bisa dijalankan sambil kerja. Saya punya prinsip dalam menjalankan amanah, jangan separuh waktu. Sehingga saya harus resign under pressure dulu, kemudian berpikir kalau ini tidak jalan, ada dua hal yang saya tanggung. Yang pertama adalah anak istri saya makan apa. Yang kedua, mau ditaruh mana muka saya di depan investor. Akhirnya, alhamdulillah jalan. Alhamdulillah sampai sekarang tahun 2015, 16, 17, 18, 19, ini masuk tahun kelima kita. Kalau tolak ukur sebuah keberhasilan adalah finansial, maka saya dibilang belum berhasil. Kalau tolak ukur sebuah keberhasilan adalah masih terus berjuang, insya Allah saya masih terus berjuang. Itu semoga dapat menginspirasi teman-teman, baik yang kemarin bilangnya pengen jadi pengusaha. Ingat bahwa ketika kita katakan, banyak orang yang bilang kenapa nggak mulai usaha, banyak yang bilang bahwa hambatan pertama adalah modal. Salah. Ketika orang ingin berusaha, hambatan utama adalah diri kita sendiri. Karena bagi saya, teman adalah modal. Banyak cara untuk memulai usaha. Kalau tidak punya modal, kita punya teman, bisa kolaborasi. Kalau kita tidak punya ilmu, banyak guru kita yang bersedia berbagi tanpa minta bayaran atau tanpa minta imbalan. Semoga dapat menginspirasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas kita, Pak Heri, yang telah menyampaikan motivasinya yang sungguh luar biasa. Dan tentunya di kelas ini banyak sekali yang ingin menjadi pengusaha. Cuman kemarin kan bingung, belum ada usaha juga, belum jelas apa yang mau dijalani. Ini semua modalnya. Ini semua modalnya. Iya, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi sama Bang Heri. Karena motivasi yang beliau sampaikan luar biasa. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bunda Indra, juga Bang Wiki, asisten dosen kita. Dan saya rasa rangkaian acara pembuka kita sudah kita lalui bersama. Setelah usai, dan kita masuk acara inti. Mungkin sambil menunggu dosen kita naik, kami mohon kepada Bunda Indra untuk dapat motivasi atau perkenalan mungkin. Belum. Silakan Bunda Indra, waktu dan tempat kami persilakan. Berapa jam? 2 jam kan? 2 jam. Ya, 2 jam. Alhamdulillah 2 jam. Cukup lah 2 jam. Wih, minta minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Ketinggian. Mas Riki, terima kasih sudah disuruh maju ke depan. Padahal saya tadi lagi duduk di belakang sama cowok ganteng. Ya, dimarahin ya? Suami aja. Iya, mungkin banyak yang tahu nama saya. Sudah ada yang tahu kan? Sudah ada yang tahu. Alhamdulillah. Nama saya Indrawati Sudiati Ningsih. Saya di sini sebenarnya belum pantas untuk disebut sebagai asisten dosen karena saya juga masih tahap belajar dan proses belajar. Tapi saya mohon kepada ayah bunda sekalian, kita di sini mencari ilmu. Seperti yang saya sudah pernah katakan kemarin, mungkin ada beberapa yang masuk di pas saya ujian ya, bahwa kita berada di kafe ini adalah tempat yang terbaik insya Allah dan tempat yang tepat untuk kita belajar dan memotivasi diri. Gunanya apa? Manusia, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Itu yang saya tahu. Nah, kalau latar belakang pendidikan tadi saya ngobrol sama Kak Diki karena sudah kalau di kafe namanya sebar gosip positif ya, sebar gosip positif. Mungkin masuk di instant persuasion ya Kak, masuk di pelajaran instant persuasion.
mungkin sudah tahu pendidikan saya apa, tapi saya selama di sini kita sama-sama duduk di bawah, kita sama-sama mendengarkan dosen untuk belajar. Kebetulan pendidikan saya terakhir kemarin, ya mungkin setelah itu tidak ada lagi sekolahnya gitu ya, tinggal saya menunggu tinggal menunggu pemberian lagi dari beberapa instansi yang mungkin dapat memberikan saya gelar terbaru. Tapi saya nggak minta itu semua, karena gelar semua yang panjang itu, kebetulan nama saya panjang. Kalau saya dikasih gelar Dokter Indrawati Sugiartiningsih SEM kan itu kan kepanjangan. Lagi kalau ditambah lagi Profesor Dokter Indrawati Sugiartiningsih SEM kan kepanjangan lagi. Terus apa kalau gelarnya Kavi? CPSM. Dokter Indrawati Sugiartiningsih CPSM. SEMN CPSM panjangan. Jadi mending nama saya Indrawati Sugiartiningsih saja. Nah, saya selain saya malu, saya sebenarnya saya ada beberapa usaha. Jadi saya mengawali di Batam itu, saya orangnya nggak bisa diem. Saya itu kalau duduk di sebelah orang, saya gatel mulut saya kalau saya nggak ngomong. Kalau saya sedang diem, bukan saya jaim. Mungkin saya sedang mempelajari kali ya, orang gimana karakternya gitu kan. Nanti misalnya Mas Riki dulu sebelah saya, Mas Riki dia gitu kan. Terus saya tiba-tiba, hai Mas, jam berapa Mas? Mas Rikinya mungkin gitu mungkin yang ngelihatnya. Jadi mending saya diam dulu ngeliatin. Nah, akhirnya saya pernah suatu kali di Batam. Sebelah saya itu ada Chinese, bapak-bapak itu besar. Terus saya tuh sok-sok nanya, maaf Pak, jam berapa ya Pak? Karena memang saya mau nanya jam, saya pakai jam saya mati. Terus dia bilang, waktu itu jam 1 siang, jam 1. Terus dia mulai ngajak ngobrol. Emang ada di mana? Gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol dari pertemuan singkat itu, dia kasih saya kartu nama. Saya bilang, saya nggak kerja Pak di sini. Terus dia kasih kartu nama. Kamu kayaknya kamu orang pinter. Saya sudah lulus S2 saya. Terus saya bilang, enggak Pak, saya nggak lulus, saya belum kuliah. Nih, kamu besok kantor. Akhirnya saya ke kantornya, ternyata beliau yang punya salah satu usaha properti di Batam. Terus saya dulu sebelum datang ke Batam, saya adalah seorang pegawai bank. Dan saya di bank itu dari saya CS sampai dengan saya sudah menduduki kepala cabang pembantu. Jadi alhamdulillah Allah menganugerahkan kepada saya posisi-posisi terbaik. Karena apa? Ingat teman-teman, kita harus tetap berdoa. Saya tidak punya orang tua lagi. Doa saya dari mana? Betul katanya Pak Ketua tadi, kita semua adalah rezeki dari Allah. Doa dari teman-teman kita nggak tahu. Doanya Mas Riki, doanya Ketua, doanya yang mana yang akan diterima oleh Allah untuk mendoakan kita. Jadi saya selama ini bekerja menggunakan skill, menggunakan ilmu. Saya mungkin dianggap pada bergaul. Sekarang kita sekolah di public speaking. Jadi kalau tidak dimanfaatkan ilmu public speaking, rugi, sangat rugi besar. Pak Ketua tadi sudah bilang, relasi ya Pak, intinya kayak gitu ya Pak, teman-teman itu relasi. Betul sekali, sangat betul. Kita nggak tahu loh rezeki kita dari siapa dia. Jangan menganggap kita sekarang sebagai orang yang nggak punya. Kita anggap aku nggak punya duit, kamu nggak punya apa-apa. Tapi jangan juga kita udah nggak punya sok lagi. Paham kan? Ada kan? Ada banyak lah, bukan di sini, di negara tetangga. Orang udah nggak punya, tapi sok lagi. Janganlah kita seperti itu. Dan lagi, saya kerja di bank, saya sudah posisi di kepala cabang pembantu, kemudian saya putuskan untuk ke Batam. Saya waktu itu punya anak 1. Saya tidak diperkenalkan untuk bekerja, jadi otomatis saya di rumah. Ketemu bapak yang tadi ownernya properti, saya itu beliau. Tahu nggak teman-teman saya disuruh apa? Saya disuruh jadi marketing freelance. Yang semula saya harus duduk
di kantor hanya menghadapi orang, karyawan yang saya punya bawahan, yang saya duduk di meja menghadap komputer waktu itu, bukan laptop ya, komputer. Akhirnya saya disuruh jadi marketing freelance. Saya itu hari-hari nangis. Saya dicoba untuk 3 bulan. 1 bulannya saya disuruh jual 11 ruko atau rumah. Paham nggak stresnya ini? Ya kan? Saya yang tiap hari tuh, ya Allah, jualan apa namanya, jualan kerupuk aja di jalan belum tentu loh ada orang yang manggil neng kerupuk neng gitu kan. Ini jualan rumah, jualan kerupuk. Akhirnya saya coba dan saya sukanya maksa. Jadi kalau saya lihat nih, Mas Riki nih, ada nih peluang nih beli nih. Nah, ini ya yang kita pelajari di kafe. Namanya SC ya Kak Duki ya. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi gitu kan. Jadi saya lihat nih, Pak Riki Mbak, Pak sini punya peluang, ada duit nih, bisa beli nih gitu kan. Saya kejar tuh dia, Pak, ini investasinya bagus loh Pak, dengan data-data yang ada, dengan ilmu yang kita punya, kita tawarin terus. Tapi ingat, seorang marketing tidak boleh menjengkelkan. Pernah kan ketemu marketing yang ngejengkelin? Itu udah bilang, maaf ya Mbak, gini loh ya. Maaf ya, enggak loh gini. Sampai kita kadang, Mbak bisa diem gak sih? Gitu kan. Iya ya Bu, baru dia mulai. Nah, jadi marketing juga harus punya trik. Jadi jangan asal nyerocos ngomong. Pernah kan ditelepon apa namanya yang orang asuransi atau kartu kredit, 5 menit aja Bu, kalau enggak 2 menit Bu, 2 menit gitu kan. Kadang saya suka kayak, oh oke 2 menit ya, saya pegang timer gitu. Iya Bu, 2 menit Bu, ini saya jelaskan bla bla bla. Mbak, udah 2 menit lebih loh. Sebentar Bu, masih ada ya di dalam. Mbak, bisa nggak ini? Tapi orang yang ngototnya itu tidak memakai ilmu. Nah sekarang teman-teman yang di marketing, ada yang di marketing? Ada banyak, semuanya kan ada semuanya. Nah sekarang kalau jadi marketing harus pakai ilmu. Apalagi sekarang sekolah di kafe. Terus ilmunya satu lagi, nggak tahan malu, ditolak maju lagi, tapi jangan pulang Mas, nggak saya nggak beli loh, jangan gitu, tetap santun. Namanya ditolak, mundur, nanti makasih, ya mungkin Bapak mungkin next kali ya Pak, Bapak bisa ini, ajak ngobrol aja. Karena orang yang kita ajak ngobrol, ketika dia nyaman dengan kita, pasti orang itu akan balik ke kita. Ketika orang itu udah ngerasa, ini marketing jago juga nih merayunya, akan, oh iya sini Mbak. Nah saya jual di bulan pertama, disuruh 11, saya hanya bisa jual 4 waktu itu. Saya nangis setiap kali pulang karena bos itu selalu bilang, kalau you jual cuman ini nggak dapat apa-apa. Bayangin coba, udah kita jualan 4 loh, masih nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya berdoa, saya belajar, saya nanya sama teman-teman saya nanya sama bos saya di bank yang lama. Akhirnya bulan kedua saya bisa jual 9 rumah, masih tetap belum sampai target. Akhirnya itu masuk di bulan ketiga, tapi di awal bulan saya bisa jual 12 rumah. Di akhir bulan ketiga saya bisa jual 17 rumah. Akhirnya bos saya bilang itu sudah melebihi target ya Bu. Nah akhirnya bos saya bilang hebat ya ternyata. Terus saya ya Pak, ada dalam hati darah-darah saya dijualnya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah saya diterima di situ, karir saya naik. Dan teman-teman, saya orang yang tidak pernah bilang tidak bisa. Sekolah saya dulu, zaman dulu saya sekolah, itu A1. A1 itu apa ya? Fisika. Kan kalau sekarang kan fisika sama ada sih? IPA sama IPS ya, kalau sekarang ya. Nah kalau dulu IPA itu ada fisika, biologi, baru sosial. Nah saya dulu A1 itu IPA. Dan IPA itu tidak ada pelajaran jurnal apa namanya? Accounting. Akuntansi. Pembukuan ya, accounting. Di kantor saya itu yang semula saya jadi marketing dan ditarik di kantor untuk jadi marketing tetap. Akhirnya saya disuruhnya
juga disuruh. Bos saya itu nanya gini, itu nggak masuk karena ada yang hamil, dia cuti melahirkan. Oh bisa ini, bisa apa namanya pembukuan. Udah bisa Pak, bisa. Pembukuan itu apa? Harus baca buku lagi kan. Ada dari ini ya. Bos saya itu cuma bilang, kamu tanya sama dia apa yang mau dibukukan. Akhirnya saya bilang, apa yang mau dibukukan? Cuma ini kok. Cuman ini karena dia bisa dan saya nggak bisa. Akhirnya saya belajar. Saya tanya sama teman-teman saya di kantor itu sampai lama, pokoknya sampai sore lah, orang-orang pada pulang, saya masih tetap ngetik ngerjain si pembukuan. Nah ternyata saya bisa. Akhirnya bos saya bilang, kamu bisa juga ya di pembukuan. Udahlah, kamu di admin aja. Akhirnya saya di admin. Udah, saya lolos lah dari saya jalan-jalan tiap hari berpanas-panas ria itu tadi di marketing. Saya masuk di situ. Setelah itu, nah ada asisten proyek apa ya namanya ya, kontraktor itu dia punya, kontraktor itu kan yang ngerjain ya di lapangan. Jadi dia itu punya asisten, kepala proyeknya itu punya wakil. Nah wakilnya itu dekat gara-garanya dia korupsi, ada sedikit uang yang ambil. Nah akhirnya saya itu nggak tahu namanya ilmu bangunan, saya nggak tahu sama sekali. Mau genteng itu dipasangnya berapa, ini kayak gini, ini semennya berapa, tulangannya berapa, saya nggak tahu. Tapi saya itu tiba-tiba bilang, Pak, kayaknya itu miring ya Pak, kayaknya semennya kurang deh Pak. Jadi orang-orang yang di sebelah saya itu suka, itu ini gitu kan, lihatin saya gitu, ya Pak ini kayaknya miring, ini. Akhirnya saya bilang, Pak ini harusnya gini, diikutin sama orang-orang itu. Nah lama-lama saya sering diajak bos saya itu untuk ngedampingin. Akhirnya dia bilang, kamu kayaknya suka ya di apa namanya di lapangan. Nah, terus saya dalam hati, cuma saya bilang suka Pak gitu. Gak mungkin kan kita bilang sama bos, gua kok gak suka saya. Bos saya nanti bilang, kamu gitu kan. Suka Pak, suka ya kamu bisa ya bangunan. Padahal nggak sama sekali, saya nggak bisa. Kamu tahu nggak ini tulangannya ini berapa? Apa kan? Besi berapa? Saya asal sebut aja. Ini besi 12, yang 14 Pak. Kalau bikin rumah yang model kayak gini besi berapa? Kayaknya besinya gini Pak. Nanti di rangkanya itu dikasih gini. Terus kalau saya Pak semennya kayaknya gini. Terus ini Pak kayaknya ngaduknya yang ini kurang loh Pak. Saya suka kayak gitu. Akhirnya mungkin karena beliau ini memang teknik sipil dan tahu betul hitung-hitungannya, dia ngajak saya. Singkat cerita, jadilah saya di perusahaan properti. Yang tadinya saya dari marketing freelance, saya jadi marketing, ada di salah satu properti di Batam yang besar sih, PHP yang dulu. Hanya saya jadi pro. Nah kemudian, udah saya di situ bertahan. Terus saya bilang sama saya mau keluar. Saya mau banting skill. Apa skillnya mau banting? Karena saya mau berusaha. Padahal saya cuma mau melihat reaksi bos saya. Nah, sales itu, mohon maaf ya teman-teman, sales itu sukanya melihat orang kalau sudah kopi dia akan pertahankan. Muka saya kayak muka yang boneka Cina yang gini gitu kan. Kan di orang Cina itu biasanya kalau di orang Jawa ada boneka gini kan di boneka kopi mereka. Iya saya dibilang ini. Apa namanya, kamu jangan pergi, saya nggak masuk, jangan apa, dibiarin aja sama bos saya karena kami memang udah jadi keluarga. Nah akhirnya saya minta izin untuk saya membuka perusahaan. Saya buka perusahaan si Freight Forwarding. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada rezeki, mungkin teman-teman bisa nanti ngambil sekolah namanya sekolah PPJK, sekolah KPM. Nah itu memang dibutuhkan. Mungkin ada yang sudah tahu, sekolahnya memang agak lumayan mahal. Kalau zaman saya agak lumayan susah. Angkatan saya dari 18 orang yang lulus pertama itu 10, lulus berikutnya itu 6, dan lulus berikutnya 3. Saya termasuk saya itu sekolahnya susah. Kalau sekarang mungkin udah gampang ya Pak. Udah pernah dengar sekolah PPJK? Nah, dan ijazahnya PPJK itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan forwarding. Kita dibayar mahal. Saya contohnya, saya punya ijazah PPJK dan saya tidak bekerja
di satu perusahaan forwarding, misalnya seperti itu. Tapi ijazah saya disewa oleh perusahaan forwarding lain dan saya bisa kasih harga. Seperti itu. Dan itu sekolahnya memang harus benar-benar sekolah. Jadi jangan yang abal-abal, karena kalau yang benar-benar sekolah kita akan tetap dipakai, ijazahnya akan tetap dipakai. Dan itu setara kayak Paris gitu. Nah, saya buka Sibat Forwarding dengan nama Indo Dunia Logistik, mungkin sudah pernah dengar. Jadi saya di situ ada cabang juga di Jakarta. Terus saya orangnya suka lompat-lompat. Apa namanya lompat-lompat? Saya suka menjajal. Yang saya tidak tahu, saya mau tahu. Tapi ingat, jangan kemaru. Ya. Nah, saya dengan teman-teman saya, sekolah public speaking juga, sama-sama belajar, saya membuka sekolah bola. Namanya IPG Futsal Academy. Dan alhamdulillah anak-anaknya juga banyak yang kami bawa untuk kejuaraan. Kalau ada yang nanya, Bu, kenapa sih Bu buka usaha ini, itu nggak ini? Saya hanya satu, saya membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman saya. Kita hidup maunya bermanfaat kan? Nah, jadi itu, ingat teman-teman, jangan pernah pelit dengan apa yang kita punya, termasuk dengan ilmu. Kalau kita pelit sama ilmu, pernah kita tularkan ke orang, apa namanya, ngendep di sini. Beku. Nah, sekarang saya sedang ingin enjoy dengan kegiatan baru saya sebagai penyair. Jadi saya sekarang disebutnya pendekar setengah penyair, karena saya berasal dari atlet pencak silat dulu waktu zaman saya muda. Jadi sebutan saya adalah pendekar setengah penyair. Kalau di kepenyairan, di kesusastraan, alhamdulillah juga saya sudah torehkan beberapa prestasi. Jadi saya masuk di Festival Sastra Internasional Gunung Bintang 2019. Terus saya masuk di penyair terpilih se-Asia Tenggara 2019 juga. Terus saya masuk di penyair terpilih juga 100 penyair terpilih 8 negara 2020. Jadi teman-teman, dari cerita saya di sini, saya minta tolong jangan diambil, iyalah ibu itu bisa, iyalah ibu itu punya, iyalah ibu itu mampu. Jangan. Tapi bagaimana spirit dan motivasinya bisa teman-teman ambil dan tularkan ke dalam diri. Jadi orang jangan pernah mau diem di zona yang itu. Sesekali lompatlah ke zona yang lain, asalkan dipersiapkan dengan benar. Tidak asal-asalan. Ketika kita berusaha, saya sependapat dengan Pak Ketua tadi, kita mencari materi ya Pak. Kalau mencari materi mungkin kita akan selalu kurang dan kurang. Dan uang itu nggak akan ada pernah nominal yang bisa kita capai. Dan sekarang gajinya udah 1 juta. Kebutuhan akan padat kemana-mana. Pengennya kos di tempat yang mahal, pengen kontrak tempat yang bagus. Udah dinaikin sama kantor gaji 2 juta. Masa kita kepengen handphone bagus. Naikin jadi 3 juta, pengen motor sendiri, naik Gojek. Jadi teman-teman semua, dari cerita saya tadi, saya hanya berpesan, memang kita harus menjadi diri sendiri, tidak menjadi orang lain. Tetapi ketika kita berusaha, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus komitmen, kita harus konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Ketika itu semua kita lakukan, dan kita disiplin dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, insya Allah akan membukakan jalan untuk kita semua. Jadi teman-temanku semua, saudara-saudara di sini, ayah juga, kita jangan pernah merasa susah, merasa sendiri. Sekarang kita ada di kafe, satu tempat yang sudah tepat untuk kita tempati di sini. Kita harus banyak sharing, kita seperti keluarga, jangan ada yang yang selisih paham ya. Jadi di sini kalau ada yang satunya mulai paham kan maksud saya, segeralah berdamai. Untuk apa kita hidup saling gontok-gontokan, saling nggak suka satu sama lain. Saling suka nggak? Iya. Terima kasih sudah suka juga. Masih ada istrinya nggak sini?
Saya istri nggak saya. Oh, aman ya. Ngomongnya ada, ngomongnya ada tenang aja. Jadi teman-teman, Iya, buat istri Pak Heri ya. teman-teman jangan sampai kita merasa sendiri karena kita di sini bersama-sama. Mari kita terus berusaha, terus belajar menggali potensi diri. Apa yang ada di diri Anda semua belum tahu. Apa sih potensi diri? Apa sih harta karun yang ada di diri kita? Nah, mari di sini tempatnya untuk menggali potensi diri itu untuk bisa menjadi lebih baik. Harapan saya pribadi dan harapan kami pada umumnya, saudara-saudara di sini, ayah bunda, teman-teman semuanya bisa istiqomah, bisa mengambil banyak pelajaran dan bisa menjadi orang yang terus menebar kebaikan dan manfaat. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra atas motivasinya yang begitu banyak dan menarik. Menarik ya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bunda. Maksudnya ini baru gitu, tempatnya aja. Ada peluang. Ya, paham. Mungkin itu saja. Berhubung waktu juga terus berjalan, jadi kita masuk ke materi perkuliahan kita.